Info terkini World Water Forum ke-10 di Bali. Jadi saat ini kita berkumpul di sini untuk membahas masalah air. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Rusia terhadap masalah air di dunia saat ini. Itu lebih umum terjadi pada semua orang karena masalahnya sangat besar sebab 2 miliar orang menghadapi kekurangan tenaga, khususnya mereka tidak memiliki akses terhadap air bersih. Jadi seperti yang dikatakan semua orang, krisis yang mereka hadapi adalah krisis 3 kali lipat, tapi menurut saya bukan krisis 3 kali lipat. Ini lebih seperti 5-6 bidang di mana kita mengalami krisis. Ini bukan pengurunan akibat perubahan iklim, kita juga mengalami krisis pangan, tidak punya akses terhadap air bersih. Jadi ada banyak hal yang berbeda yang terjadi. Dan hanya dengan bersama-sama kita dapat mengubah pola-pola ini dan kita benar-benar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan di Uni Eropa pada 2030. Saya ingin mengatakan juga satu hal yang hanya bisa dicapai dengan bersama-sama. Seperti yang saya katakan, kita perlu kerjasama. Misalnya Rusia berbatasan dengan 14 negara dan kami mempunyai 14.000 km wilayah kami yang berbatasan dengan danau, sungai tanpa negara dan bekerja sama dengan Kazakhstan, Belarusia, Azerbaijan, itu terutama jalan ke depan. Karena hanya dengan bersama kita akan sangat membantu satu sama lain dan kita akan menghemat air bersih. Sebagai salah satu negara besar di dunia, apa yang bisa dibagikan Rusia melalui Forum Air Sedunia kali ini? Kami memiliki inisiatif kami sendiri, proyek ekologi federal. Kami menangani 5 masalah besar seperti polusi udara. Kami melakukan pekerjaan besar. Saya pikir dimulai pada tahun 2019, kami siap mengubah cara hidup 19 juta orang. Mereka merasakan perubahan hidup yang kami lakukan dengan membersihkan kembali sungai-sungai dan menangani sumber daya air untuk melestarikannya. Dan itu cukup baik. Masyarakat merasakan perbedaan dan ketika siap memulai proyek seluruh negara besar kami sedang menangani proyek-proyek ini dan kami percaya bahwa kami dapat berbagi pandangan kami di sini bagaimana kami melakukannya. Masalah air juga menjadi masalah di Rusia, tapi saya ingin tahu apakah ada presentasi khusus yang Anda bagikan? Terutama kami berbicara tentang proyek nasional. Kami mengundang orang-orang untuk datang, sebab permasalahan air adalah inti dari segala hal yang kami lakukan di Rusia. Misalnya kami memiliki forum ekonomi Saint Petersburg yang akan hadir hanya dalam 2 minggu. Mulai tanggal 5 Juni kita akan mengadakan pertemuan besar dengan negara-negara Afrika. Kami mempunyai hari istimewa dan kami mempunyai nama bahwa air lebih berharga dari emas. Jadi kami ingin mengajak negara-negara Afrika ke sana dan mendiskusikan masalah air juga. Dan di Tajikistan pertemuan besar akan diadakan dan akan membantu membahas masalah air di Asia Tengah. Jadi kami terutama berbagi informasi di sini dan kami mengundang orang-orang untuk datang mencari jalan ke depan di wilayah lain yang juga berbatasan dengan kami. Apakah Anda memiliki rincian salah satu proyek yang mungkin akan dilaksanakan dalam waktu dekat? Utamanya ada program besar dan sekarang kami sedang mengumpulkan hal-hal yang sedang kami lakukan. Pertama, membersihkan sungai dan melindungi perbatasan. Salah satu isu besar yang menurut saya adalah mengenai relawan. Sebab kami mulai dalam 5 tahun, kami berhasil mendatangkan 5 juta orang untuk membersihkan sungai. Ini bukan hanya tentang pembersihan yang kami lakukan, melainkan utamanya tentang pendidikan. Karena orang-orang atau anak-anak, terutama pelajar yang melakukan hal-hal ini, mereka kagum bagaimana kita bisa menyelamatkan planet yang sebenarnya awalnya sangat mudah. Kemudian Anda bisa mendidik semua orang, karena ketika Anda memulai dengan anak-anak, lebih mudah bagi mereka daripada menghabiskan waktu puluhan tahun, bahkan orang dewasa pun ikut membantu. Jadi itu semua terutama menggabungkan keseluruhan program, mendatangkan uang dari anggaran, dan kemudian melaksanakannya dengan baik, selangkah demi selangkah. Ini adalah pekerjaan besar. Kami juga memiliki Badan Air Nasional yang berada di bawah Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Federasi Rusia. Jadi mereka melakukan semuanya. Jadi seperti kita tahu bahwa Indonesia adalah tuan rumah Forum Air Sedunia kali ini. Apakah ada rencana dengan Indonesia untuk kerjasama pengelolaan air?
Sayangnya, kita tinggal berjauhan. Menurut saya, jaraknya sekitar ribuan kilometer antara kedua negara kita. Tapi masalah air menyatukan kita. Menurut saya, kita perlu melakukan beberapa proyek bersama agar masyarakat dapat merasakan perbedaannya. Ini sangat penting dan saya harap selama forum ini kita mempunyai waktu untuk berbincang dengan mitra kementerian saya di Indonesia dan kita akan memikirkan bagaimana kita dapat melakukan hal ini. Sebab Indonesia sudah mulai proaktif. Seperti saya ke sini untuk kedua kalinya, pertama kali saat pertemuan G20. Anda melakukan pekerjaan dengan baik dan saya harap kita dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan utama kita bagi seluruh planet. Komitmen Presiden Dewan Air Dunia atau WWC, Louis Fuchong, yang meminta kita menjadi pejuang air. Bagaimana tanggapan Rusia terkait hal itu? Seperti yang saya pahami, menjadi pejuang berarti Anda tidak takut melakukan sesuatu dan Anda akan langsung mencapai tujuan Anda. Gagasan utamanya adalah bahwa air saat ini adalah masalah yang paling penting dan menjadi seorang pejuang berarti Anda mengutamakannya. Sebab jika kita melakukannya dengan benar, maka air sangat penting bagi kehidupan kita, mulai dari minum hingga berakhir dengan ketakutan bisnis lama. Segera setelah kita puas dengan air, kita akan mencapai semua tujuan penting lainnya yang telah kita putuskan untuk dicapai pada tahun 2030. Jadi menurut saya, air seharusnya tidak berada di nomor 6, tetapi harus menjadi nomor 1. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, wawancara saya bersama Bapak Ivan Kuch selaku Direktur Kerjasama Internasional dan juga Perubahan Iklim Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Federasi Rusia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Thank you very much. Thank you. It was a pleasure.